Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Absar dari Prodi Teknik Informatika NIM 153 atau 19003040153. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perintah-perintah dalam Linux. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya ini adalah sebagai tugas pemenuhan atau tugas akhir dari mata kuliah Sistem Operasi dari kelas A2. Langsung saja saya akan memulai. Yang pertama kita biasa untuk membuka Linux di dalam VirtualBox, dan ini sudah berada di terminal atau aplikasi terminal untuk kita menuliskan skrip dari kode yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat kodenya dan saya akan memanggil dengan cara menuliskan nano, nama dari project yang sudah kita buat, yaitu soal UAS, karena ini merupakan tugas dari akhir semester. Ya, ini adalah skrip ataupun kode yang sudah saya buat. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi dari echo. Echo itu fungsinya adalah untuk menuliskan. Ini hanya menuliskan tanpa melakukan aksi apapun. Nantinya ini setelah kita eksekusi dari skrip ini, maka ini akan muncul di layar yang menampilkan proses yang sudah dieksekusi ini. Kemudian ini read itu membaca. Fungsinya apa? Di sini membaca karena kita mengkodekan UAS Sistem Informatika 2021 dengan UAS, maka nantinya akan dibaca di dalam program ini yang berlogokan dolar ini dengan menyantumkan skrip nama. Kemudian ini yang untuk melakukan aksi adalah min n ini. Min n ini adalah suatu fungsi untuk memasukkan tampilan kalimat dan juga dapat melakukan aksi atau bisa diisi dengan apapun yang kita inginkan. Misalkan di sini saya karena ini adalah soal nomor 1 dari soal ujian yang diberikan Pak dosen, yaitu mengenai biografi diri kita sendiri. Kita nantinya bisa memasukkan nama, memasukkan NIM, jenis kelamin, alamat sesuai skrip yang kita buat ataupun data-data yang ingin kita buat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di soal nomor 1 ini. Kita akan langsung save dan kemudian Ctrl X untuk exit. Lalu kita akan panggil hasil dari skrip yang sudah kita buat tadi dengan cara mengetikkan titik atau dot UAS nomor 1 dot sh. Kita panggil. Ya, ini contoh dari tampilan atau eksekusi dari skrip yang sudah kita buat tadi. Yang pertama adalah ada tampilan UAS Sistem Informatika 2021, kemudian Teknik Informatika, kemudian ini tadi kan sudah saya jelaskan mengenai tampilan dan proses yang bisa dieksekusi. Ini tampilannya itu tadi kan masukkan nama, jadi kita bisa inputkan data sesuai yang kita inginkan. Misalkan nama saya di sini saya inputkan, kemudian ada NIM, jenis kelamin,
lagi. Ini kita bisa buat data yang real maupun yang non real. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah hasil data yang sudah saya inputkan. Jadi fungsi utamanya dari script nomor 1 ini adalah kita membuat data dengan cara menuliskan script yang bisa menampilkan dan bisa mengeksekusi. Kemudian kita hanya di sini setelah eksekusi kita di sini hanya menginputkan data yang lebih rinci untuk menambah kelengkapan data atau kekomplekan data. Jadi ini data yang sudah jadi atau sudah paten, dan kemudian untuk pembahasan soal nomor 2 langsung saja saya panggil. Ini adalah soal kedua dari soal ujian semester 3 ini. Untuk saya ini semester 3. Yang pertama ini biasa, ini merupakan tampilan pilihan karena di sini adalah programnya atau kita disuruh untuk memprogram data dan dapat menginputkan atau melakukan suatu rumus matematika di dalam program hasil panen petani ini. Ada beberapa pilihan dalam program ini, yaitu ada panen jagung, panen padi, dan panen ketela. Fungsi case ini adalah untuk melakukan pemilihan di dalam input data yang kita masukkan. Kan di sini ada 3 data, jadi kita bisa pilih secara random. Bisa kita pilih yang nomor 3 dulu untuk yang pertama, ataupun berapa terserah kita yang melakukan penginputan data. Langsung saja ini ke yang script yang ke-1 untuk pilihan panen jagung. Di sini yang pertama ada echo dan min n. Ini adalah yang sudah saya bilang tadi untuk memasukkan kalimat, dan kita bisa menginputkan data pada nantinya setelah proses eksekusi. Langsung saja ini kita skip ke bagian perhitungan karena di sini adalah menyangkut hasil panen dan hasil jualnya nanti. Gambarannya seperti ini. Ini adalah ada total. Tentunya kita sudah tahu ada rumus matematika. Di sini di mana jagung akan dikalikan harga, dan apabila kita mencarikan untung, di sini ada total yang dikurangi dengan modal. Begitu juga selanjutnya, ini adalah algoritma atau logikanya untuk kita memasukkan kode dengan menggunakan fungsi-fungsi ada if, then, elif, dan vi. Ini adalah untuk akhirannya. Yang pertama ini adalah untung. Jika untuk mencarikan keuntungan, maka ini menggunakan proses min GT modal, dan echo panen dan sukses, Anda sukses. Ini akan ini adalah tampilan apabila perhitungan ataupun input data yang kita masukkan itu
menghasilkan hasil perhitungan yang menguntungkan. Kemudian apabila panen tidak menghasilkan dan perlu coba lagi, ini apabila untung itu dikalikan ekualisi modal, maka tampilan akan muncul tingkatkan lagi panen Anda. Itu menandakan bahwa panennya itu gagal. Sama saja untuk nomor 2 dan nomor 3, hanya saja beda dengan item yang kita inputkan dalam pilihan. Hanya saja di sini esak adalah untuk mengakhiri sebuah ininya. Jadi pilihannya itu berhenti hanya pada nomor 3. Apabila kita masukkan atau menginput data nomor 4 pada pilihan, itu nantinya akan terjadi error. Langsung saja ini kita simpan dulu dan kita exit. Di sini kita akan mengeksekusi dari script soal nomor 2. Nah, di sini sudah tertera beberapa pilihan, diantaranya panen jagung, panen padi, dan panen ketela. Saya akan menginputkan yang nomor 1 saja. Di sini random ya, kita masukkan berapa saja tanpa ada misalkan kita masukkan 4000 kilo, harga per kilonya 2000 rupiah. Ini satuannya bisa kita atur ya, jadi sesuai barang yang kita inputkan dari dalam scriptnya. Masukkan modal awal, misalnya kita taruh 10.000. Nah, ini menunjukkan bahwasanya total pendapatan panen adalah 80.000 dan hasil keuntungannya adalah 7.990.000. Di sini sudah jelas bahwasanya di dalam program ini kita selain menginputkan data dari beberapa data dan pilihannya, kita juga bisa melakukan rumus matematika di dalamnya. Mungkin ini saja sebagai akhir tugas dari semester ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk video ini bagi saya, bagi semuanya saja yang menonton video ini. Terima kasih juga untuk Pak Harjono sudah membimbing selama 1 semester ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa bertemu untuk di lain waktu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.